Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 untuk anggota sendiri. Saya sebagai Abdul Yaja Muhammad Yusuf. Saya Tio Ramli Saputra. Saya BSTP Jago Sembiring. Saya Muhammad Irdiansyah. Kami akan mengerjakan tugas sistem operasi, yaitu tentang bagaimana instalasi VMware dan pengkonfigurasiannya. Kita dimulai dari yang pertama, penginstalan yang akan dijelaskan oleh Dun sendiri. Oke, apakah teman-teman sudah bisa melihat ini? Oke, nah sebelumnya kita akan mendownload ini bagian VirtualBox terlebih dahulu ya guys. Jadi di sini mungkin saya akan kasih linknya ini di dalam deskripsi YouTube ya. Nah, jadi sebelumnya di sini saya akan mendownload VirtualBox versi 6.1. Nah, sesuai dengan rekomendasi yang diminta, kita akan mendownload VirtualBox 6.1 karena saya menggunakan Windows. Jadi di sini saya akan mendownloadnya menggunakan Windows Host seperti ini. Nah, kita tinggal menunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah itu kita akan mendownload VirtualBox yang sudah kita download tadi ya. Oke, open file. Terus kita yes-kan. Nah, setelah itu kita akan menunggu. Nah, kita bisa melihat bahwasanya kita masuk ke dalam Oracle VM VirtualBox-nya. Kita next-kan saja. Nah, setelah itu kita akan next-kan saja. Nah, ini kita next-kan juga. Warning oke, kita yes-kan saja, oke. Baru install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, setelah itu kita sudah melihat bahwasanya ini sudah terdownload. Kita langsung finish saja. Oke, jadi begitulah cara mendownload VirtualBox ya. Seperti itu, VirtualBox atau VM virtual machine-nya. Nah, sekarang kita akan mendownload di Ubuntu-nya. Jadi sini saya menggunakan Ubuntu versi 1. Jadi Ubuntu 24.04.01 seperti ini ya. Kalau kita sudah mendownload VirtualBox tadi, sekarang kita akan buka Oracle VM VirtualBox yang seperti ini ya. Oke. Terus setelah itu kita akan masuk ke dalam new-nya seperti ini. Kita lihat new. Terus kita buat file itu namanya Ubuntu. Nice, seperti ini. Nah, ukurannya 4900 MB ya. Jadi kita akan ambil 4900 MB atau 4 GB. Oke. Ini lihat. Oke. TBI, next. Ini baru setelah itu next, baru kita next kan juga 10 GB ya, jadi kita akan mendownload 20 GB. Oke, kita mau mulai startnya ini, kita harus setting terlebih dahulu ya. Settingnya itu gimana? Yang pertama tadi bagian displaynya ini kita buat jadi titik yang 4 di sini, bagian scale vektornya sampai di sini. Setelah itu kita masuk ke bagian sistemnya. Prosesnya itu akan diambil sampai 4 seperti ini. Oke, terus setelah itu kita masuk ke storage. Nah, sini bisa dilihat bahwa ini bagiannya masih empty. Kita klik, terus kita ambil bagian disk seperti ini. Oke, pilih, terus kita pilih choose a disk file seperti ini. Oke, baru kita pilih file Ubuntu yang sudah ada seperti ini. Nah, Ubuntu bagian yang 01 seperti ini tadi ya. Oke, open. Nah, terus kita oke kan. Setelah itu kita akan langsung start. Oke. Nah, jadi itu bisa dilihat bahwasanya ini tampilan yang akan kita dapatkan ketika kita sudah masuk di dalam Ubuntu-nya gitu. Ini kita akan menunggu instalasi daripada Ubuntu ini ya. Nah, lagi preparing ini ya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam bagian sininya, kita pakai bahasa Inggris. Next. Terus setelah itu setelah kita masuk ke bagian sini, kita langsung next saja.
Ini bagian Inggris ya, Inggris. Oke, ini biarin saja. Kita langsung next. Oke, next. Terus connect to internet, use Wi-Fi connection. Kita menggunakan use Wi-Fi connection. Next. Terus kita melakukan install Ubuntu seperti ini ya. Langsung kita next saja. Nah, ini kita langsung next saja. Next terus. Oke. How do you install Ubuntu? Ini aja. Setelah ini kita akan melakukan create account. Nah, jadi nama saya itu adalah Bistepen tadi seperti ini. Nah, Bistepen, username jadi Bistepen. Nah, passwordnya sudah saya isi. Ada seperti ini. Nah, sudah saya isi. Terus kita langsung next saja. Nah, ini pas di bagian sini. Karena kita tinggal di sini, berarti kita pilih yang di sini, oke? Nah, terus langsung install aja. Dan kita akan menunggu instalannya lagi ini. Pak, tentang manajemen penggunaan dan grup itu bakal dijelaskan oleh Atila Ramdhani Saputra. Dipersilakan untuk Atila Ramdhani. Oke, baik teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan pada nomor 3 yaitu manajemen pengguna dan grup. Jadi di sini saya akan membuka terlebih dahulu terminal di sini di show up. Lalu kita akan pergi ke terminal. Nah, yang pertama kita akan membuat 4 user ya. Di antaranya Atila, Ergi, Bill sama April. Oke, jadi yang pertama kita sudo add user. Ini bakal memakai sintak yang sama, Atila. Oke. Jadi kita bakal ngasih password dari user ini, si new Atila ini. Misalnya kita kasih passwordnya new Atila aja gitu biar sama. Ini full name-nya kita kasih nama Atila. Terus ininya default aja, kita enter lalu Y. Nah, setelah itu kita bakal ngasih lagi user baru misalnya Irgi. Oke, selanjutnya pada ini, setelah ini kita akan membuat grup baru. Grup barunya itu namanya adalah sudo. Kita masukkan sintaks sudo grup add. Kita namanya keluarga Rosun. Nah, nanti di sini setelah ini kita akan menambahkan 4 pengguna tersebut ke dalam grup tersebut ya. Jadi kita masukkan kode sudo usermod ag keluarga Rosun new Atila. Nah, kita akan mengatur direktorinya sendiri ya. Kita akan pengguna masing-masing itu memiliki direktori home mereka gitu di home. Jadi kita masukkan sintak ini lalu lsld home new Atila lalu nah, terbuat seperti ini ya. Nah, setelah ini kita akan membuat hak akses direktori dari masing-masing usernya, dimana kita akan membuat sudo chmod 700 di Atila. Nanti saya akan jelaskan setelah saya membuat mengubah aksesnya tiap masing-masing user. Dari ini itu adalah jadi untuk 700 itu hanya pemiliknya aja yang bisa mengakses direktori tersebut. Kalau 750 si new bill ini hanya bisa diakses oleh pemilik dan grup yang ada di sana gitu. Nah, untuk 755 itu yang bisa akses direktori tersebut adalah pemilik grup dan semua penggunanya gitu. Jadi, nah setelah ini kita akan memverifikasi perintah tersebut menggunakan lsld lagi. Nah, ini ada perbedaan ya. Untuk 700 tadi itu 755 der WXR-nya bentuknya seperti ini, lalu ini yang 750 dan ini yang 700. Oke, sekarang kita akan menguji hak aksesnya sendiri. Kita coba misalnya si new Atila ini kita akan coba menjadi user new Atila. Misalnya kita sudo new Atila. Nah, kita udah masuk ke dalam user si Atila. Sekarang kita akan masuk ke direktori si Atila ini. Apakah bisa?
Nah, di sini dia udah masuk ke dalam direktorinya si Attila ini. Nah, sekarang kita coba akses direktorinya April, teman-teman. Ketika kita akses direktorinya April, dia nggak bisa. Kenapa? Karena si April ini hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri. Karena dari sini chmod-nya 700, teman-teman. Atau kita coba misalnya new irgi. Kita akan akses direktorinya irgi. Nah, kita ada direktorinya di direktorinya irgi. Kenapa? Di irgi ini dia 755. Jadi semua user tuh bisa mengakses direktorinya tersebut, teman-teman. Ini adalah pengaturan hak akses. Jadi dengan langkah-langkah ini kita tahu bahwa dari user tersebut mempunyai hak aksesnya sendiri untuk mengakses beberapa direktori dari user lain, teman-teman. Jadi seperti itu untuk nomor 3. Nah, selanjutnya akan diserahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Untuk nomor 4 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk nomor 4 itu penjelasan tentang bagaimana sih snapshot itu cara bekerjanya. Sebenarnya snapshot itu fungsinya apa sih? Snapshot itu berfungsi sebagai bagaimana kita menyimpan state dari sebuah virtual machine yang dimana jika kita restore itu bakal balik ke state yang udah kita save gitu. Oke, langsung aja ke caranya gimana. Oke, misalkan kita udah mau ke interrupt nih, mau keluar dulu misalkan. Nah, tapi tidak mau ketika masuk VirtualBox itu gak mau ulang lagi dari nol gitu. Kita bisa menggunakan fitur snapshot tersebut. Bagaimana caranya? Caranya pertama kita buka dulu aplikasi virtual machine-nya, yaitu ke sini, ke Ubuntu, terus pencet snapshot, terus pencet take. Nah, kita snapshot name-nya default aja, snapshot 1. Oke, kita tunggu dulu. Ini tuh proses dimana dia akan menyimpan si state dari mesinnya. Oke, di sini state-nya sudah tersave ya. Nah, misalkan kita mau keluarin Ubuntu-nya, kita misalkan X aja, power off. Oke, di sini kita balik lagi ya ke snapshot, terus kita pencet restore aja snapshotnya. Kita pencet restore. Kita stop current state. Kita switch. Nah, di sini kita dapat lihat ada proses restoring virtual machine, di mana dia akan memproses terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat bahwa si Ubuntu-nya itu gak bakalan ngulang dari awal karena state-nya udah di save gitu ke snapshot 1. Oke, mungkin yang bagian penjelasan snapshot sekian. Oke, dilanjutkan tentang jaringan yang bakalan dijelaskan oleh Muhammad Dirgiansyah. Yang kelima, kita konfigurasi jaringan. Kita share screen terlebih dahulu. Untuk konfigurasi jaringan, kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Terus kita ke jaringan. Nah, di sini kita pilih NAT untuk memasuki jaringan agar nanti pas di Ubuntu-nya tuh bisa memakai jaringan internet. NAT itu apa? Yaitu Network Address Translation. Itu mesin virtual yang menggunakan IP private dan terhubung ke internet melalui IP host. Nah, kemudian di sini ada banyak lagi, yaitu adapter bridge, yaitu VM yang terhubung langsung ke jaringan physic host gitu. Jadi jaringannya tuh masuk dari router. Kalau jaringan internal ini internal network, yaitu koneksi yang hanya antara mesin virtual dalam host yang sama juga. Kalau adapter hanya host, itu VM yang terhubung dengan host tapi tidak memiliki akses jaringan eksternal. Kemudian ada driver generic, ini jaringan khusus yang memerlukan konfigurasi tambahan, biasanya untuk skenario lanjutan gitu. Kemudian ada jaringan NAT, mirip dengan NAT yang di atas, namun beberapa VM itu berbagi jadi satu jaringan gitu dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada cloud network, itu menghubungkan VM ke jaringan berbasis cloud. Maka kita di sini pilih saja NAT untuk terhubung ke jaringan, kita klik OK. Kemudian kita jalankan Ubuntu-nya. Nah, di situ kita sudah masuk di Ubuntu-nya. Kemudian kita coba cek jaringan terlebih dahulu. Kita di terminal. Kita ping google.com. Nah, di sini ada latensi jaringan itu dalam bentuk MS. Kita bisa lihat di sini sudah terhubung ke internet.
Mari kita coba di Mozilla-nya, biar memastikan apakah sudah terhubung internet apa belum. Kita coba buka LMS. Nah, di sini kita sudah bisa membuka website LMS. Berarti Ubuntu di sini tuh sudah masuk ke dalam jaringan. Oke, kemudian bagaimana mesin virtual berkomunikasi dengan sistem operasi induknya? Yang satu itu kan melalui jaringan network nih. Itu ada host only adapter, di mana itu membuat jaringan private antara host dan juga VM. Kemudian ada bridge adapter. Itu VM yang berada di jaringan yang sama dengan host dengan mendapatkan IP dari router jaringan. Kemudian kita ada NAT, yaitu VM bisa mengakses internet melalui host, namun host tidak bisa mengakses langsung VM. Kemudian ada internet network, yaitu hanya VM dan dalam host yang sama yang bisa saling berkomunikasi tanpa akses ke host atau ke internet. Kemudian yang kedua ada share folder, yaitu folder bersama. Itu host dapat membagikan folder tertentu dengan VM. Kemudian ada clipboard sharing, yaitu clipboard bersama. Itu memungkinkan kita copy paste layaknya teks, file, atau data lainnya antara host dengan VM. Kemudian ada drag drop, yaitu file dapat langsung di drag maupun di drop dari host ke VM atau sebaliknya. Kemudian ada perangkat USB. VM dapat mengakses perangkat USB yang terhubung ke host seperti flash drive maupun printer. Kemudian ada port forwarding, yaitu NAT port forwarding. Dalam mode ini, port dari VM itu dapat di forward ke port host. Kemudian yang terakhir ada protokol spesifik. Yang pertama ada SSH, yaitu Secure Shell. Host dapat mengakses VM berbasis Linux menggunakan SSH. Kemudian ada RDP, Remote Desktop Protocol, yaitu host dapat mengakses VM berbasis Windows melalui RDP. Mungkin sekian saja dari konfigurasi jaringan. Mari kita lanjut ke konfigurasi firewall. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh April. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk penginstalan firewall di Ubuntu-nya. Sebelumnya apa sih itu firewall? Firewall itu berfungsi sebagai bagaimana sih si Ubuntu-nya bisa berjalan aman dengan mengakses internet gitu. Oke, di sini saya share dulu screen-nya. Di sini dapat terlihat ya Ubuntu-nya. Kita terlebih dahulu buka terminal. Nah, di sini kita harus install dulu package yang namanya UFW karena package-nya nggak ada di default-nya nggak ada di Ubuntu. Jadi kita harus install sendiri gitu. Oke, untuk package-nya sudah terinstall. Nah, kemudian kita bakalan lihat terlebih dahulu statusnya. Sudo UFW status. Nah, statusnya di sini inaktif ya karena belum diaktifin gitu. Nah, kita aktifin terlebih dahulu. Sudo UFW enable. Nah, firewall sekarang udah aktif dan sistem startup udah aktif di sistem gitu. Nah, kemudian kita bakalan misalkan kita mau nge-allow atau mengizinkan akses ke sebuah port, yaitu dengan cara sudo UFW allow. Kemudian misalkan kita allow ke port 22. Allow port 22. Nah, rule added. Oke. Ini maksudnya rule added itu aturannya sudah masuk ke si jaringannya. Nah, kemudian ini kan nge-allow ya atau mengizinkan. Gimana sih kalau kita mau memblokir sebuah port gitu? Kalau memblokir sebuah port itu caranya sudo UFW deny misalkan port 23. Nah, rule-nya sudah masuk gitu ke jaringan. Nah, kemudian kita bakalan cek ke sudo UFW status untuk mengecek apakah emang sudah masuk ke jaringannya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa ke status ke port 22 actionnya itu allow, itu boleh. Kemudian ke port 23 itu deny atau sudah tidak diizinkan begitu.
Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih si firewall itu sangat penting dalam konteks keamanan sistem virtual. Karena firewall tersebut berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data, kemudian melindungi sistem dari serangan seperti brute force atau DDoS, begitu. Oke, mungkin sekian dari penjelasan kami tentang bagaimana sih cara menginstal si VirtualBox, kemudian menginstal Ubuntu di virtual machine, dan kemudian bagaimana cara mengonfigurasi jaringan, menambahkan user atau menambahkan sebuah grup, terus ada pengaturan firewall dan snapshot. Nah, itu saja mungkin dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.